Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Amma ba'd. Hadirin jamaah sahabat Bang Del yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada. Hari ini adalah hari yang dimana kita masih berjuang menahan lapar, haus di bulan suci Ramadan ini. Semoga amalan-amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kisah menarik yang mau Fadil ceritakan kepada sahabat-sahabat Bang Del yang berjudul dulu haram kini halal, niat mencuri malah dapat istri. Dan ini juga merupakan kisah dari Nabi Muhammad SAW. Berikut kisahnya. Suatu hari di zaman Nabi Muhammad SAW ada seorang pencuri yang hendak mau bertaubat. Dia mendatangi majelis Nabi Muhammad SAW di Masjid Nabawi. Pada hari itu, para sahabat-sahabat berkumpul di masjid. Lalu lelaki itu yang mau bertobat tadi itu duduk manis menyimak kata-kata dari Nabi Muhammad SAW. Tatkala Nabi Muhammad SAW mengatakan, barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, maka suatu ketika dia akan memperoleh yang haram itu dalam keadaan halal. Lantas si pencuri itu pun sulit memahami maksud dari ucapan Rasul dan membuat si pencuri itu pun bingung. Para sahabat memiliki tingkat keimanan dan pemahaman yang jauh lebih baik dari dirinya, sehingga ini membuat dirinya rendah diri. Akhirnya malam pun semakin larut. Tiba-tiba sang pencuri itu pun lapar. Keluarlah dia dari masjid demi melupakan rasa laparnya. Di suatu gang tempat dia berjalan, lelaki ini mendapati sebuah rumah yang pintunya agak terbuka. Dengan insting pencurinya yang tajam, ia dapat melihat dalam gelap bahwa pintu itu tidak terkunci. Saat itu timbullah peperangan dalam hatinya untuk mencuri atau tidak. Mencuri atau tidak. Itu adalah peluang yang baik untuk mencuri. Tapi tidak, ia sudah bertaubat. Ia merasa tidak boleh mencuri lagi. Namun tiba-tiba timbul bisikan aneh di dalam pencuri itu. Jika kamu tidak mencuri, mungkin ada orang pencuri lain yang belum tentu seperti kamu. Dalam bisikan pencuri, dia pun berpikir. Sesaat kemudian maka diputuskan bahwa dia hendak memberitahukan atau mengingatkan pemiliknya rumah itu agar mengunci pintu rumahnya karena sudah lewat tengah malam. Dia hendak memberi salam, namun timbul kembali suara tadi bisikan. Hei pemuda, bagaimana kalau ternyata di dalam ada pencuri dan pintu itu ternyata adalah pencuri itu yang membuka. Bila engkau mengucap salam, akan kagetlah dia dan bersembunyi. Alangkah baiknya engkau masuk diam-diam dan memergoki dia dengan menangkap basah dalam bisikannya. Lalu dia berkata, benar juga. Maka masuklah ia dengan tanpa suara. Ruangan rumah tersebut agak luas. Dilihatnya berkeliling ada satu meja yang penuh makanan. Timbul keinginannya untuk mencuri lagi. Namun segera ia sadar, tidak, aku tidak boleh mencuri. Aku sudah bertaubat. Namun masuklah ia tetap berhati-hati. Syukurlah tidak ada pencuri, berarti mungkin yang pemilik rumah ini lalai. Ucap dalam hati si pencuri tadi. Sekarang tinggal memberitahukan kepada pemilik rumah tentang kelalaiannya. Tiba-tiba terdengar suara mendengkur dari sudut ruang. Ternyata ada yang tidur, mungkin sang pemilik, dan sepertinya ada perempuan cantik. Tanpa dia sadari, kakinya melangkah dan mendekati tempat tidur. Perasaannya deg-degan, macam-macam, ada yang aneh di dalam hatinya. Kecantikannya seorang wanita tersebut dan tidak lengkapnya busana tidur yang menutup sang wanita membuat timbul hasrat kotor dalam pikiran si pencuri tersebut. Begitu besarnya hingga keluar keringat dinginnya, seakan jelas ia mendengar jantungnya berdetak kencang. Serta tak disangka ia sudah duduk mematung di samping tempat tidur. Tidak, aku tidak boleh melakukan ini dalam pemikiran pencuri tadi. Aku ingin bertaubat dan aku tidak mau menambah dosa aku yang lama. Tidak boleh.
Segera ia memutar badannya untuk pergi. Akan ia mengetuk beri salam. Ketika akan menuju pintu keluar, ia melalui meja makan. Tiba-tiba terdengar bunyi lagi dari perutnya. Aku lapar juga. Suara aneh tadi muncul lagi dalam bisikannya. Bagus pemuda yang baik. Bagaimana, ringankah perasaanmu setelah melawan hawa nafsu birahimu? Ada rasa bangga dalam hatinya si pencuri ini dapat berbuat baik, dan niat perbuatan pemberitahuan ini akan sangat teruji, pikir sang pemuda itu. Bisikannya lagi, maka sudah sepatutnya engkau memperoleh ganjaran dari sang pemilik rumah atas niat baikmu itu. Ambillah sedikit makanan untuk mengganjal perutmu agar tidak timbul perasaan yang keinginan mencuri lagi. Si pencuri merenung sebentar. Tiba-tiba ia tersandar serta berucap dalam hatinya, engkau dari tadi yang berbicara memberi nasihat kepadaku, tapi nasihatmu itu telah menjadikan aku menjadi tamu tidak diundang seperti ini. Tidak, dan tidak, aku tidak akan mendengarkan nasihatmu. Bila engkau Tuhan, tidak mungkin Tuhan memberi nasihat seperti ini. Pasti engkau setan. Celaka aku. Bila ada orang yang di luar dan melihat perbuatan aku harus keluar sekarang, kata pencuri. Maka si pencuri tadi tergesa-gesa keluar dari rumah itu. Ketika tiba di hadapan pintu rumah itu, ia mengucapkan salam yang terdengar serak menakutkan. Semakin khawatir, ia kan suaranya berubah. Setelah ia tanpa memastikan pemiliknya mendengar atau tidak, ia kembali menuju masjid dengan perasaan galau karena tidak ada orang yang memergoki dia ketika ia memasuki rumah. Sesampai di masjid, si pencuri itu pun melihat Nabi Muhammad SAW yang lagi sholat di ujung. Di sudut ruang, ada seorang yang membaca Al-Quran dengan khusyuk sambil meneteskan air mata. Di sudut-sudut terdapat para sahabat dan kaum syufah tidur. Dingin sekali malam ini, lapar sekali perut ini. Si pencuri teringat lagi akan pengalaman yang baru dia alami tadi dan bersyukur atas pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguatkan hatinya. Tapi tidak didengarkan bisikan Allah di hatinya. Apakah Allah marah padaku? Pikirnya si pencuri. Lalu ia menghampiri sudut ruang masjid, duduk dekat pintu, dekat orang yang membaca Al-Quran. Di tengah lamunannya, ia mendengar sayup namun jelas bait-bait ayat suci ini yang berbunyi, dan mereka semuanya di padang mahsyar akan berkumpul menghadap kehadirat Allah. Lalu berkatalah orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang sombong, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kamu menghindari daripada kami azab Allah walaupun sedikit saja? Mereka menjawab, seandainya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita apakah kita mengeluh ataukah bersabar. Sekali-kali kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri. Quran surah 14 ayat 21. Lalu si pencuri itu pun mendengarkan lagi ayat ini. Dan berkatalah setan, tatkala perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Sekali-sekali tidak kekuasaan bagimu terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu, dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatan mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu dapat siksaan yang pedih. Innaz zalimina lahum azabun alim. Quran surah 14 ayat 22. Si pencuri hati pun tadi bergetar hatinya setelah mendengarkan firman Allah. Lalu ia berkata dalam hatinya, ya Allah, apakah engkau yang berbicara kepadaku tadi? Serasa lapang hatinya, semakin asik dia mendengarkan bacaan ayat suci tadi, maka lupalah ia akan laparnya. Badannya pun terasa segar. Cukup lama ia mendengarkan bacaan orang itu, hingga tiba-tiba serentak karena bacaan dihentikan berganti dengan ucapan menjawab salam. Terlihat ada seorang wanita yang datang ke masjid menuju ke tempat Nabi Muhammad SAW yang sedang duduk dan berzikir. Dan wajah itu adalah wajah wanita tadi, wajah wanita yang tergolek tidur di rumah yang ia masuki rumah tadi. Lalu si pencuri tadi itu pun gelisah.
Apakah tadi ia berada di ruangan itu? Perempuan ini pura-pura tidur dan melihat wajahku tidak? Ataukah orang yang ada melihat diam-diam? Atau mungkin laki-laki tua yang bersamanya, ada orang yang diam-diam memergokinya ketika ia keluar mengetuk pintu rumah itu. Aku jadi takut. Si pencuri itu menjadi takut karena takut wanita itu mengadu kepada Nabi Muhammad. Lalu tubuh si pencuri pun bergetar-getar. Ia tidak mampu menggerakkan anggota tubuhnya untuk bersembunyi atau pergi. Apalagi tampak olehnya pria yang tadi membaca Al-Quran tidak tidur dan tak lama mendengkur. Si pencuri ini melihat mereka sudah berbicara dengan Nabi Muhammad. Celaka, mati aku, kata si pencuri. Habis aku ini kali ini. Sungguh terkejut ia ketika tiba-tiba Nabi Muhammad SAW memanggilnya. Perlahan ia menghampiri Nabi Muhammad. Hei pria, sinilah. Dengan si pencuri itu pun menyembunyikan wajah ketakutannya. Ia mendengar sang perempuan masih berbicara kepada Nabi Muhammad SAW. Benar ya Rasulullah, saya sangat takut pada saat itu. Saya bermimpi rumah saya dimasukin orang yang hendak mencuri. Dia mendekati saya dan hendak memperkosa saya. Ketika saya berontak, ternyata itu hanya mimpi. Namun ketika saya melihat sekelilingnya, ternyata pintu rumah saya sudah terbuka sebagaimana mimpi saya, dan ada suara menyeramkan yang membuat saya takut. Maka saya segera menuju ke rumah paman saya dan untuk meminta dicarikan suami untuk saya, agar kejadian yang dimimpi saya tidak terjadi bila ada suami saya, dan untuk melindungi saya dan mengajak saya menemui engkau, sehingga beliau mengajak saya menemui engkau di sini agar memilihkan calon suami untuk saya ya Rasulullah, kata wanita tersebut. Lalu Nabi Muhammad SAW memandang pria yang bekas pencuri tadi, lalu berkata, karena tidak ada pria yang bangun kecuali engkau saat ini, maka aku tawarkan kepadamu wahai pemuda, maukah engkau jadi suaminya? Lalu si pemuda pun mengangguk secara cepat. Nah, setelah sholat subuh, Nabi Muhammad SAW mengumumkan hal ini dan meminta para sahabat mengumpulkan dana untuk mengadakan pernikahan dan pembayaran mas kawin si pemuda ini dan wanita tersebut. Setelah pernikahannya, taulah ia arti perkataan Nabi Muhammad SAW yang lalu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, maka suatu ketika dia akan memperoleh yang haram itu dalam keadaan halal. Masya Allah, tabarakallah. Dari kisah di atas, kita bisa mengambil hikmahnya, bahwasanya segala sesuatu yang haram kita tinggalkan dan menjadi kebaikan untuk kita semua. Semoga amal-amal kebaikan kita yang baik akan menjadi lebih baik, yang belum baik akan menjadi lebih baik. Masya Allah, tabarakallah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita menjadi orang-orang golongan yang sam'an dan wa ta'atan. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.